Ya, oke. Jadi saya sangat senang sekali mendengarkan kesaksiannya yang luar biasa. Ya, jadi ini kalau dikatakan inilah denyut jantungnya Tuhan, yaitu apa? Jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Itu ya. Jadi kalau umpamakan Tuhan itu punya jantung, dia denyut jiwa-jiwa, cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Nah, ini yang tidak ada kepekaan bagi orang tertentu, sekalipun mungkin dia sudah sekolah teologi. Tapi puji Tuhan, Alfredo sudah punya kepekaan, ya, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu pemberitaan kabar baik, memberitakan Injil, dan didasari dengan belas kasihan dan tidak melihat memilah-milah siapa yang akan dilayani, beritakan Injil. Itu luar biasa ya. Jadi dari kesaksiannya Alfredo, ya berarti sudah ada sejak sekolah teologi berarti baru tahun ketiga ya, tahun kedua lah ya, berarti ya kan satu semester, dua semester ya. Masih tahap membimbing, baru di semester berikut mulai melayani, menginjil gitu ya, sampai tahap sekarang semester berapa, masuk semester 7 ya, praktek ya, praktek. Nah, selama mulai memberitakan Injil sampai sekarang masa praktek, kira-kira sudah berapa jiwa yang mendengarkan Injil? Yang mendengarkan Injil aja dulu, yang di kontak penginjilannya ya, sudah ada berapa kira-kira? Kalau kontak penginjilan yang sudah mendengar sih cukup banyak Pak ya, karena dari rata-rata yang saya ambil, saya kalau pas weekend Sabtu Minggu itu pelayanannya, pas kuliah itu selama weekend saja saya bisa menginjili 10 orang, itu paling di situ rata-rata 10 orang. Kalau untuk saat ini untuk murid sendiri, orang yang dilayani memang sungguh-sungguh betul dilayani. Sekarang ada hampir 8 orang, ada 8 orang yang sedang dimuridkan, dan kemudian dulu sempat juga punya ada 3 orang, cuman mereka hilang, tidak bisa dikontak lagi, mungkin pindah tempat atau mungkin sudah tidak mau lagi. Iya. Tadi kalau tadi saat weekend diperkirakan bisa 10 orang, ya kalau dikalikan itu 1 bulan, 4 bulan, 40, udah berapa bulan? Berarti sudah lebih dari 100 dong berarti ya? Sudah lebih, ya. Sudah lebih dari 100 ya? Ya. Dari yang katakan lebih dari 100 itu, ada berapa orang yang percaya terima Yesus? Yang percaya terima Yesus itu di pertama bulan saya penginjilan, pas praktek aja Pak ya, pas praktek itu yang percaya baru ada yang tadi yang dibaptis ya, ya 6 orang, akan 1 orang lagi akan menyusul gitu ya, 2 orang lagi ya, 2 orang lagi, jadi nanti ada sekitar 8 orang nanti akan dibaptis ya. Ya. Mereka ini yang 8 orang ini tadi bisa ketemu mereka sekaligus atau bertahap itu? Bertahap Pak. Bertahap ya. Nah, bertahap. Jadi ya tadi ketemu dulu 1 orang, lalu ajak temannya ya. Nah, ternyata di antara temannya itu ada ketuanya kan gitu. Ketua kepala geng mungkin seperti itu istilahnya. Ya gitu ya. Nah, ternyata kepala gengnya juga ketangkap ya. Ya, terima Yesus, puji Tuhan. Mereka sampai mau dibaptis itu seperti apa? Ditakut-takutin, dipaksa, atau karena memang mereka yang minta? Enggak Pak, mereka yang minta. Jadi mereka minta. Kan kita layani pas cerita untuk cerita baptisan pertama mereka agak ragu-ragu, agak menolak. Nah terus karena itu saya terus semangat melayani mereka sampai saya menginap di rumah mereka, sama-sama dengan mereka, bahkan saya ikut ngamen dengan mereka, saya ya berusaha untuk masuk ke kehidupan mereka. Nah saya terus rutin melayani dengan firman Tuhan. Saya yakini bahwa tanda sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, mereka harus dibaptis.
Hmm. Seperti itu. Saya terus tekankan kepada mereka. Nah, sampai Hmm. akhirnya karena mereka belum mau-mau juga ya, akhirnya saya udahlah cerita untuk baptis. Yang penting saya muridkan mereka dulu seperti itu. Tapi Ya. ketika dimuridkan, akhirnya mereka yang mau sendiri. Bang, kapan nih kita dibaptis, kita dipermandikan, Bang, katanya. Hmm. Nah, akhirnya mereka mau dipermandikan. Oke. Itu mereka semuanya itu ya peng itu pang ya pang yang orangnya pang mereka rata-rata ya itu yang dibaptis itu. Iya, Pak. Gitu ya. Ada juga Nah, yang anak sekolah juga, Pak, masih. sekolah. Oke, oke. Nah, itu apa ya? Mereka apa tinggalnya di masih kembali ke rumah masing-masing atau mereka tinggal di jalanan atau mereka punya tempat tersendiri gitu, kumpul jarang pulang atau gimana? Hmm. Jadi ada tempat mereka itu di bedeng. Bedeng itu kayak petakan rumah gubuk Hmm. gitu. Hmm. Rumah gubuk mereka tinggal di situ. Ada Hmm. juga yang kembali kepada orang tua, tapi kepala gengnya ini itu Hmm. tinggal di situ. Hmm. Tinggal di Hmm. Jadi itu seperti pos atau tempat ya mereka untuk ketemu tempat ya, nongkrong ya. seperti nongkrong markas gitu ya. Dari Ya, situlah mereka melangkah jalan gitu ya. ya. Nah, tadi mereka itu tidak sekolah ya? Kalau untuk beberapa anak tidak sekolah, cuma ada satu anak yang sekolah. Ya, 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 gitu ya. Ya, mereka kan dalam tanda kutip ditakuti oleh banyak orang ya gitu ya, bahkan dihindari, diabaikan gitu ya. Nah, waktu Alfredo mendekati mereka nggak ada rasa takut, khawatir begitu? Ya, kalau dulu khawatir, Pak, tapi kesini sini saya mulai mulai Hmm. ya, masih ada sedikit rasa takut. Awal-awalan pasti pertama mau deketin orang masih takut, tetap masih takut. Tapi Hmm. Hmm. kalau sudah enak, asumsi kita misalnya sudah terpatahkan dengan apa yang kita lakukan, ya itu udah Hmm. mulai plong, lega. Itu jadi sehingga ada keberanian ya. Iya, Jadi ternyata mereka setelah didekati, dilayani tidak seperti yang dipikirkan banyak orang kan gitu ya. iya, betul. Gitu ya, ya ternyata mereka baik dan bisa diajak ngobrol gitu ya. Nah, nah jadi bisa ceritakan sedikit kemana apa mereka punya kegiatan sehari-hari, lalu bagaimana mereka ya apa nama menyikapi orang-orang yang di sekitar mereka yang pada saat ngamen gitu. Mereka apa seperti memaksa atau bagaimana? Memaksa orang harus memberi gitu atau bagaimana? Ya. Hmm. Ya kehidupan mereka sih sama halnya dengan kehidupan remaja pada umumnya ya, Pak ya. Hmm. Namanya remaja kan ada namanya kenakalan remaja. Nah, itu mungkin Hmm. hal wajar Hmm. dialami sebagian remaja. Nah, tapi ya walaupun mereka seperti itu, mereka bilang kepada saya ada hak untuk berubah bagi setiap orang. Nah, tapi saya bilang kepada mereka, ya betul. Tapi mau mau berubah atau enggaknya itu kan Hmm. ada di tangan Tuhan, dan kita Hmm. mau atau enggak. Tuh, Hmm. terkadang Tuhan sudah bilang untuk berubah, banyak untuk teguran untuk kita untuk Hmm. berubah, tapi terkadang kita nggak tahu, nggak dengar. Saya bilang seperti itu kepada mereka, dan saya ikut ngamen dengan mereka. Hmm. Dan model ngamen mereka, ada salah satu anak yang ketika mengamen itu memang seperti orang maksa, orang maksa. Nah, sempat waktu saya ngamen, saya kan yang ngolekin, artinya ngambilin uangnya ke ini kepada eh, orang-orang yang saya ngamenin, istilahnya ngamenin. Nah, tapi anak ini walaupun udah dikasih, tapi terus di situ aja. Walaupun udah bilang enggak gitu, tetap ini, sampai bilangnya gini, apa namanya? Ya kan di sini banyak yang makan, bukan bukan bapak aja. Saya ngamenin yang lain kok, tapi posisi berdirian di depan bapak itu, bapak ini nggak suka. Nah, akhirnya bapak ini marah. Nah, saya bilang ke dia, Ceng, kalau namanya kan Aceng, Ceng, kalau ngamen jangan kayak gitu. Itu namanya maksa. Mending sekalian kita maksa sekalian, kalau gitu mah nggak usah pakai segala ngamen. Jadi nggak bagus gitu. Jadi kita ngamen jual suara, bukan maksa orang gitu. Saya bilang kepada mereka, mau ngasih atau enggaknya ya udah. Kalau nggak ngasih udah, jangan dipaksa, jangan ditungguin kayak gitu. Jadi ya saya terus ajar mereka supaya tidak melakukan hal-hal negatif lagi.
Wah. Ketika Alfredo ngomong begitu, mereka nggak marah balik. Alfredo nggak emosi. Ya waktu pertama bilang sih ya agak emosi dia juga. Hmm. Si Acengnya bilang, bang, lu kan baru bang, lu kan Hmm. baru ngamen ya kayak gini memang ngamen. Ya saya bilangin terus lah ya walaupun memang seperti itu ngamen tapi ya kita kan ngamen jual suara saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia sadar sendiri waktu pas jalan dia langsung curhat ke saya. Hmm. Bang, maaf bang ya tadi agak nggak enak yang ngamen sama saya. Hmm. Ya maaf bang, Aceng memang kayak gini. Emosinya kadang-kadang berubah-berubah kata dia. Kadang naik, kadang ini. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Ya asal jangan gitu lagi, saya bilang kan sama dia. Ya banyak lah. Ya, begitu ya. Tuh luar biasa ya. Jadi rasa takut itu setelah kenal dengan mereka sudah nggak ada ya. Setelah dekat dengan mereka ya. Udah nggak ada sih Pak. Ya. Oke, luar biasa. Itu satu hari bisa dapat berapa mereka mengamen? Satu hari itu paling banyak biasanya 150 itu paling banyak. Dari itu berangkatnya pun dari pagi. Dari jam 9 pulang malam. Gitu. Terus itu untuk siapa uangnya itu? Ya itu untuk bayar rumah petakan itu Pak. Untuk bayar rumah petakan itu. Rumah petakan. Terus sehari-hari. Makan juga. Iya. Ya. Alfredo kebagian. Ya waktu awal sih mereka maksa untuk ngasih kan di apa namanya dibagi-bagikan segini. Saya nggak merhatiin, cuman langsung bilang, bang ini bagian lu bang. Saya bilang, kan saya cuma ikut-ikutan doang, saya mau baru belajar, saya cuma main gitar gitu aja seneng sama kalian gitu kan, sama-sama dengan kalian aja udah seneng, ini apa pengalaman buat saya bilang kayak gitu. Kata dianya, nggak enak lah bang, kan abang udah capek main gitar keliling sama kita, masa nggak kebagian sama sekali. Akhirnya daripada nggak enak, saya bilang begini aja, ya udah saya ambil untuk ongkosnya aja, saya ambil 5.000 kan, supaya mereka nggak ini sambil 5.000. Terus saya bilang begini, nah uang saya ini untuk kegiatan kita sisanya. Kalau misalnya nanti pas pemuritan ada untuk ngopi atau beli snack, pakai uang itu, saya bilang kepada mereka. Akhirnya mereka setuju di situ. Oke, baik ya, puji Tuhan ya. Ternyata mereka punya hati juga untuk berbagi ya. Betul. Itu luar biasa. Baik, Alfredo, ini kesaksian yang hebat, yang luar biasa. Pikir api atau semangat penginjilan seperti ini jangan pernah padam ya. Jangan pernah padam, tetap semangat ya. Dan ya, jadi bukan karena hanya praktek, tapi juga ini menjadi menyatu dengan hidup, menyatu dengan panggilannya. Itu ya, tuh luar biasa. Jadi ini saya katakan anak muda yang sudah mulai dipakai Tuhan dengan dasar untuk melayani, terutama dalam pemberitaan Injil ya, di kalangan orang-orang yang terbaikan ya, atau mereka yang kurang diperhatikan ya. Ya, itu luar biasa, atau disebut dengan kaum marginal. Ya, lakukan aja tugas itu terus, itu tugas yang mulia ya. Ya, pasti Tuhan berperkara, banyak orang yang bertobat dan menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Oke, terima kasih Alfredo. Kiranya nanti kesaksian ini mulai menjadi berkat, terutama mereka yang sedang mengikuti pendidikan teologi, supaya jangan hanya mengisi pengetahuannya tentang Alkitab, tetapi juga harus lakukan, terutama itu memiliki belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang ya, untuk melayani. Ini luar biasa ya. Nah, itu ya, Pak. Oke, teruslah semangat melayani ya. Doa saya menyertai Alfredo ya, Terima kasih, Pak. dengan tim ya. Shalom, Tuhan memberkati ya.